Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rohman dengan NIM 2019-30249 kelas TMOB. Saya akan mempresentasikan analisa kinerja engine turbofan. Dalam penelitian ini, analisa difokuskan pada performa suatu tipe engine turbofan yang digunakan pada pesawat komersial dengan tipe CFM56-3. Pengujian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap pengujian. Tahap pengujian tersebut adalah startup, minimum idle, approach idle, maximum continuous, dan take off dan acceleration. Setiap pengujian memiliki karakteristik masing-masing sehingga kerja efisiensi dan gaya dorong pada setiap kondisi berbeda pula. Engine CFM56-3 merupakan mesin jet turbofan dengan kapasitas bypass yang besar, dual rotor yang digunakan dengan teknologi advance axial flow yang dirancang untuk digunakan pada pesawat terbang jenis Boeing 737 dan variannya. Engine CFM56-3 yang ditunjukkan pada gambar adalah produk dari CFM International, di mana merupakan perusahaan gabungan antara General Electric Aircraft Engine atau GE Amerika dengan perusahaan Snecma Prancis. Nah, ini adalah contoh mesin dari CFM56-3 tadi. Engine turbofan CFM56-3 adalah sistem turbin gas dengan siklus terbuka yang terdiri diffuser, fan, booster, kompresor, ruang bakar, turbin tekanan tinggi, turbin tekanan rendah, dan nozzle. Nozzle pada engine ini dibagi menjadi dua, yaitu nozzle dingin dan nozzle panas. Nozzle panas adalah nozzle yang berada pada aliran utama yang mana alirannya melalui proses pembakaran. Sedangkan untuk nozzle dingin, udara yang melalui fan langsung diteruskan ke nozzle dingin tanpa proses pembakaran. Dari perhitungan yang dilakukan dapat diambil suatu perbandingan kerja, energi, dan gaya dorong baik ideal maupun aktual pada engine. Data-data tersebut dalam grafik ditunjukkan pada gambar 7, gambar 8, dan gambar 9. Ketiga gambar tersebut di atas menunjukkan perbandingan besar kerja yang diperlukan pada saat proses kompresi antara kondisi aktual dan kondisi ideal, serta jumlah kilosnya pada tiap-tiap kondisi pengujian. Untuk meningkatkan tekanan, fan, booster, dan HPC memerlukan kerja yang diperoleh dari turbin. Secara ideal, kerja yang dibutuhkan kompresor akan lebih kecil dengan kenaikan temperatur yang lebih kecil pula. Namun, secara aktual temperatur meningkat lebih tinggi dan kerja yang dibutuhkan kompresor menjadi lebih besar, sedangkan tekanan yang dihasilkan sama. Fenomena tersebut diantaranya disebabkan oleh 1. Tidak balansnya sudu-sudu sehingga menghasilkan tekanan dan temperatur yang berbeda pada setiap titik sudu kompresor. Yang kedua, adanya kebocoran sepanjang lintasan tiap-tiap tingkat kompresor. Yang ketiga, ketidakakuratan alat ukur yang digunakan. Hal-hal di atas mempengaruhi besarnya panas yang hilang selama proses kompresi pada kompresor, sehingga dapat mempengaruhi besarnya kerja yang dibutuhkan untuk menggerakkan kompresor. Nah, di sini ada grafik perubahan temperatur dengan berbagai kondisi. Di sini bisa dilihat saat udara masuk fan, temperaturnya antara 200 sampai 400 Kelvin.
Di sini satuannya K, yaitu Kelvin. Kemudian saat udara masuk booster, temperaturnya sedikit naik antara 400-an Kelvin. Kemudian saat udara masuk HPC, temperaturnya naik lagi di atas 400. Saat udara masuk CC, udaranya menaik sedikit tinggi hingga 800. Kemudian naik sangat drastis menjadi 1600 saat gas keluar CC. Kemudian turun lagi saat gas keluar HPT menjadi antara 1000 sampai 1200 derajat. Kemudian menurun lagi menjadi 800 derajat saat gas keluar LPT. Kemudian semakin menurun lagi saat gas keluar nozzle menjadi antara 600 sampai 800-an derajat. Dari pengujian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan: 1. Engine turbofan CFM56-3 digunakan untuk dapat menghasilkan thrust atau gaya dorong pada pesawat. Dari hasil pengujian dan perhitungan yang diperoleh, penulis mendapatkan selisih efisiensi termal sebesar 9,59% pada kondisi take off. 3. Penurunan efisiensi termal pada engine CFM56-3 antara lain disebabkan pengaruh perubahan dimensi akibat material yang bergesekan, kemudian pengaruh kondisi lingkungan sekitar. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.